Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita ambil waktu terus sejenak di hadapan Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ketahuilah pada hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan. Karena atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 1-2 adalah naskah kita hari ini. Jemaat Tuhan bersama teguh kembali. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita menyadari hanya Dialah satu-satunya Allah yang termulia, hanya Dialah satu-satunya Allah yang suci. Tidak ada yang dapat menandingi kemuliaan-Nya, bahkan manusia pun tidak. Siapakah kita jika dibandingkan dengan Dia? Seperti lagu yang akan kita naikkan, sebenarnya tak layak, tapi Dia yang baik. Sebenarnya
Bunyi firman Tuhan, siapa yang menyembunyikan dosa-dosanya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengaku dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Jemaat Tuhan, saat ini mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dengan hati yang sungguh-sungguh tertunduk di hadapannya. Mari kita mengaku setiap dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dengan merendahkan diri dan gemetar, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang hendak mengakui setiap dosa pelanggaran kami. Sebab kami menyadari tidak ada satu pun yang luput dari pantauan-Mu. Segala jalan hidup kami Engkau tahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi-Mu, ya Allah. Maka inilah kami yang berdosa ini. Kami mohon, ampunilah kami untuk setiap dosa kami, dosa lidah kami, bahkan sikap buruk kami yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memerdekakan kami, sebab Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada satupun yang melebihi kuasa-Mu. Ini kami mohon, tolong kami Tuhan, untuk hidup mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang sudah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan-Mu, inilah berita anugerah bagi kita. Markus 1 ayat 7-8, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah Aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripada Aku. Membungkuk dan membuat tali kasutnya pun Aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jemaat yang telah ditebus dengan darah-Nya, marilah kita hendaknya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah petunjuk hidup baru agar kita melakukannya. Markus 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yohanes membaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Jemaat bersatu dulu kembali. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan berilah dirimu, dan Allah akan mengampuni dosamu. Marilah kita memberi diri kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Tubuh serta jiwa kita serahkan kepada-Nya. Sebagai umat yang percaya, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan di segala abad, hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
Bagi jemaat Tuhan yang tidak kuat untuk berdiri lama, diperbolehkan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami menyampaikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Seperti puji-pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhanlah kami ada sampai saat ini. Kami pun mau mengatakan demikian, oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami boleh ada sampai detik ini. Kami sungguh mengucap syukur, tidak ada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa Engkau tahu. Demikianlah luar biasanya Engkau menyertai kami. Kami sungguh mengucap syukur. Saat ini kami berdoa, kami sebagai jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, seperti visi, misi dan tema gereja kami. Kami berdoa untuk gembala sidang, hamba Tuhan dan majelis. Tuhan memberkati semua hamba-Mu dalam setiap pelayanan dan tugas tanggung jawab mereka. Mampukan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berikan senantiasa semangat untuk terus melayani Tuhan, sukacita, juga berikan kesehatan pada hamba-hamba-Mu ini agar boleh terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan majelis periode 2021-2022. Kami senantiasa tetap berdoa, biarlah siapapun anak-Mu yang Engkau pilih untuk menjadi pemimpin, boleh Tuhan tolong mereka agar melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati mereka untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk dipandang manusia. Kami berdoa untuk sinode GKT. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya. Berikan mereka kesatu hatian, biarlah mereka boleh bersama-sama melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Pospek Situbondo. Tuhan kiranya terus memberkati, sekalipun kami tidak bertemu langsung dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana, tetapi kami tetap berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah atas mereka. Kami berdoa untuk dana pengembangan SKA Probolinggo. Kami percaya Engkau menyediakan setiap kebutuhan kami sesuai dengan apa yang kami perlu. Maka dana SKA pun Tuhan pasti cukupkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa, memohon agar Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong kami agar boleh bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada. Tolong kami agar kami senantiasa menjadi berkat dan bangsa kami juga dipenuhi dengan hujan pertobatan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman dari Ibu Yagnesyu, Ibu Sanja Salaka, Ibu Elizabeth Lina, Ibu Hemi, Ibu Sulistiawati, Ibu Wijaya. Biarlah semua anak-anakku ini boleh bertumbuh imannya dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Tolonglah mereka agar tetap teguh dengan iman mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan yang lanjut usia. Ada Bapak Afen, Bapak Bambang, Bapak P. Jinjun, Bapak Heru Santoso, Ibu Wong Ijen, Ibu Lina, Ibu Maria, Ibu Oyeli, Ibu Syujan, Ibu Tantati, Ibu Ciapiha, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Harmini, dan Ibu Wati Rahayu. Seluruh hamba-Mu ini, seluruh anak-anak Tuhan yang Kau kasih ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan senantiasa memberkati, sekalipun mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bilur-bilur darah-Mu mampu menyembuhkan. Dan terlepas daripada semuanya itu, kami mau mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Masih banyak doa yang kami sampaikan kepadamu, tetapi kami percaya sebelum kami menyampaikannya pun Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Ini doa kami, ini seruan kami, biarlah Tuhan berkenan dan menjawabnya sesuai dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan. Saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan.
lepas hari kami lalui, kasih Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami. Dan sekarang ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam Roh Kudus yang berkarya dalam hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ruang tangan-Mu, juga hamba-Mu dalam menyampaikan, memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kami, Tuhan layak kami kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam segala situasi, keadaan apapun, termasuk sekarang ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh selalu nyata kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita jangan putus asa di dalam menghadapi kesulitan yang ada, tapi biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang mengendalikan segala sesuatu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan, merenungkan satu tema, yaitu makna dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Bagi Bapak Ibu yang belum membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat dan perhatikan di layar LCD. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan yang berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, gereja reformasi yang termasuk gereja kita, GKT, mengakui dan melaksanakan 2 sakramen. Tentu Bapak Ibu sudah paham akan hal ini, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Karena saya menyampaikan hal ini ada kaitannya dengan baptisan kudus sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kedua sakramen ini tentu kita harus memiliki konsep yang benar. Mengapa kita mengikuti sakramen ini? Untuk apa? Karena banyak orang Kristen saat Kristus, ketika mengikuti sakramen perjamuan, perjamuan kudus misalnya, mereka memiliki konsep yang salah. Bahkan di daerah-daerah ada yang menganggap ketika mengikuti sakramen perjamuan kudus atau mengikuti sakramen baptisan kudus, berarti dia pasti masuk surga, dia pasti selamat. Karena sakramen ini dianggap sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Nah, apakah konsep ini benar? Tentu tidaklah benar. Lama-lama juga menganggap
sakramen ini berarti orang tersebut tidak akan selamat. Ini juga konsep yang keliru. Kenapa? Sakramen ini ya, bukan sebagai alat kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu kita hanya dapatkan, kita hanya beroleh di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ini jelas. Tapi kenapa sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan kudus diharuskan di dalam gereja reformasi? Karena itu perintah Allah, perintah Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya gereja sampai sekarang ini melaksanakan perintah Allah, perintah Kristus tersebut sebagai tanda dan penglihatan atau sebagai meterai yang suci dari Allah, bahwa dengan kita mengikuti sakramen perjamuan kudus atau dengan kita mengikuti sakramen baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Ya. Kita telah disucikan, kita telah dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu kan diulang-ulang saat kita mengikuti sakramen perjamuan kudus oleh ya kalau di gereja kita Bapak Pendeta Gunawan saat mengikuti perjamuan kudus. Kenapa Bapak? Itu karena di gereja tertentu, bahkan orang-orang Kristen mengambil sakramen perjamuan kudus itu. Ya, pernah yang di satu daerah ada orang yang sakit parah, lalu keluarganya mengundang pendeta, ayo berikan sakramen perjamuan kudus, tanpa memiliki pemahaman yang benar. Ketika ditanya kenapa mengundang hamba Tuhan melayani sakramen perjamuan kudus pada saat ada keluarga yang sakit parah, mereka memiliki konsep bahwa dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus maka dia akan selamat. Ini konsep yang keliru. Ada juga orang yang menganggap ketika nanti mengikuti sakramen perjamuan kudus dia akan sembuh, sehingga menganggap perjamuan kudus itu mengandung mistis, ya, bisa menyembuhkan, bisa memulihkan orang yang sakit, sehingga ada banyak orang ketika mengikuti sakramen perjamuan kudus mengambil roti atau anggur itu lalu dibawa pulang lalu nanti diberikan kepada keluarga yang sakit. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman bahwa roti dan anggur itu mengandung mistis, bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Dan ini pemahaman yang keliru. Pemahaman tidak salah kalau kita mengundang hamba Tuhan atau pendeta melayani orang yang sakit. Tetapi sekali lagi, bukan untuk ya dengan mengikuti sakramen dia pasti selamat. Tidak. Tetapi mengingatkan saudara kita yang sakit itu bahwa dengan dia mengikuti dan menerima sakramen perjamuan kudus bahwa di dalam Kristus dia telah dijamin. Mengingatkan sebagai gambar, sebagai simbol. Dengan pemahaman ini Bapak Ibu dan saya, maka ya Bapak Ibu dan saya tidak lagi menganggap ya sakramen perjamuan kudus itu sebagai sesuatu yang mengandung mistis, bisa memulihkan dan lain sebagainya. Kita mengikuti sakramen perjamuan kudus itu untuk mengingatkan kita kembali akan kasih Allah yang besar, pengorbanan Kristus, tubuh dan darahnya telah diberikan kepada kita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan saya diselamatkan melalui Kristus. Nah, pertanyaannya adalah yang dibaptis orang yang tidak dibaptis, orang yang tidak mengikuti sakramen perjamuan kudus, apakah diselamatkan? Dia seumur hidup dia tidak pernah mengikuti baptisan. Seumur hidup dia tidak pernah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Apakah dia selamat? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, mungkin dia tidak pernah dibaptis, mungkin dia tidak pernah menerima sakramen perjamuan kudus. Tapi Yesus berkata hari ini juga, kita bersama-sama dengan aku di Vietnam. Artinya bahwa kedua sakramen ini kita menyelamatkan. Ketika seseorang menerima dan percaya kepada Kristus, itulah yang menyelamatkan yang seseorang. Lalu apakah kalau begitu tidak perlu mengikuti sakramen? Nah, itu juga pemahaman yang keliru. Ini adalah perintah Allah. Kalau perintah Allah harus kita lakukan, ya, harus kita mengikuti dengan baik, ya, sesuai dengan apa
di dalam Alkitab. Pemahaman ini sudah clear, lalu kita masuk pada tema kita pada pagi hari tentang makna dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di dalam pasal 19 ini, di situ Rasul Paulus tiba di Efesus. Lalu dia bertemu dengan beberapa orang murid. Kalau kita lihat di ayat ke-7, dikatakan ada 12 orang murid. Siapakah mereka itu? Rasul mengatakan bahwa mereka itu orang murid Yohanes Pembaptis. Lalu ketika bertemu dengan Rasul Paulus menanyakan hal yang penting kepada mereka. Apakah kamu telah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lalu jawab, murid-murid ini belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Muncul pertanyaan, mereka ini adalah murid dan mereka sudah dibaptis. Kalau kita nanti lihat ayat berikutnya, mereka telah dibaptis. Pembaptisan mereka adalah pembaptisan Yohanes Pembaptis. Lalu mengapa mereka belum juga memiliki Roh Kudus? Ini kan pertanyaan yang mungkin kita juga bertanya-tanya di dalam hati. Bapak Ibu, memang ada beberapa penafsir kenapa 12 murid ini belum juga memiliki Roh Kudus. Lalu nanti mereka akan dibaptis. Berarti mereka dibaptis 2 kali. Nah, inilah yang juga dipegang oleh gereja-gereja dan setelah kita tertentu bahwa kalau kita memiliki Roh Kudus itu harus dibaptis 2 kali, sekali tidak cukup. Nah, gereja kita atau gereja Protestan yang aliran Injili atau Reform, pembaptisan itu hanya tidak dilakukan sekali. Kenapa? Karena kalau pembaptisan itu dilakukan 2 kali, berarti kita melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kita hanya diperintahkan oleh Tuhan melakukan pembaptisan itu hanya sekali, tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka tidak perlu lagi dibaptis 2 kali. Tapi gereja tertentu mengatakan itu nggak cukup. Kalau dia mau memiliki Roh Kudus, dia harus dibaptis 2 kali. Ada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Nah, ini memang pengajaran yang panjang. Nah, pertanyaan yang penting juga untuk kita sekarang ini, apakah di dalam diri kita ini ada Roh Kudus? Apakah Bapak Ibu memiliki Roh Kudus? Atau nggak pernah merenungkan apakah saya ini punya Roh Kudus apa enggak? Punya enggak Bapak? Lalu apa buktinya kalau Bapak Ibu memiliki Roh Kudus? Ada konsep yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki Roh Kudus, maka buktinya kita bisa berbahasa roh, kita bisa berbahasa lidah. Apakah itu buktinya bahwa kita memiliki Roh Kudus? Ada yang bisa berbahasa roh di sini? Enggak ada. Saya tidak bisa. Kalau lama-lama ya saya bisa. Tapi kalau berbahasa roh sungguhan saya belum bisa belum bisa. Nah, apakah itu tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus kalau kita bisa berbahasa roh? Berarti kalau itu buktinya, itu tandanya kita yang ada di sini yang tidak bisa berbahasa roh, berarti nggak memiliki Roh Kudus. Ya kan? Bapak Ibu punya Roh Kudus kan? Punya. Apa buktinya? Ya enggak tahu. Bapak Ibu sederhana sekali sebenarnya. Buktinya bahwa kita memiliki Roh Kudus di dalam hati, dalam diri, karena kita percaya kepada Kristus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa percaya kepada Kristus. Yang memampukan dan yang membuat Bapak Ibu bisa percaya kepada Kristus itu adalah karya Roh Kudus. Maka itu bukti. Kalau ada orang yang bertanya, apa buktinya kamu memiliki Roh Kudus? Ya
Kudus, kita percaya kepada Kristus. Ya, tanpa karya Roh Kudus dalam hati kita tidak akan mungkin percaya kepada Kristus. Lalu Bapak Ibu di dalam Efesus 1 ayat 13, ya, kalau kita perhatikan, di dalam Dia kami juga karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia. Kami juga ketika kami percaya dipenyerahkan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dari ketika kita percaya kepada Kristus, disitulah sebenarnya Roh Kudus telah ada di dalam diri kita. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, kita lanjutkan ya bagian firman Tuhan ini. Nah, setelah mendengarkan hal itu, Rasul Paulus menyampaikan pertanyaan berikutnya kepada mereka, kepada murid-murid itu. Lalu dengan baptisan apa kamu dibaptis? Maka mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Lalu kata Paulus, ya, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Lalu kemudian, ya, para murid ini memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Katanya kita hanya dibaptis 1 kali, tapi kenapa kok dalam bagian ini 2 kali? Ya. Apakah ya memang yang betul yang mana? Yang 1 kali atau 2 kali? Bapak Ibu, konteks ini perlu kita perhatikan bahwa konteks ini adalah konteks yang khusus. Pembaptisan orang Kristen itu hanya dilakukan sekali. Lalu caranya bagaimana? Yang betul yang mana? Siapakah dipercik atau diselam? Menurut Bapak Ibu yang benar yang mana? Dipercik atau diselam? Wah, kalau kita mengandalkan apa? Misalnya, oh saya orang yang sudah dibaptis secara dipercik, ya menurut saya yang benar itu ya dipercik. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, yang itu kan cara dan media yang digunakan adalah air. Mana yang betul? Dua-duanya. Ya, makanya kalau gereja kita, ya, kalau ada orang yang sudah dibaptis secara selam, yang kita menerima, yang tidak lagi ada pengulangan pembaptisan, tapi ada gereja tertentu sudah diserci, tapi diwajibkan harus Islam lagi karena itu tidak manjur, katanya baptisan pertama adalah manjur, ya. Kecuali sekali lagi, kalau seseorang dibaptis bukan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka gereja kita akan membaptisan ya ulang karena tidak sesuai dengan formula yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus membaptis ke-12 murid ini kembali, perhatikan bahwa ke-12 murid ini mereka dibaptis ya pembaptisan Yohanes. Itu tidak salah, ya. Tetapi kenapa kok dibaptis kedua kalinya? Ada kemungkinan mereka ini hanya bertobat. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah, hanya sampai pada pertobatan. Tapi pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya kita mengakui dosa, meninggalkan dosa, tetapi pertobatan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar kita mengakui dan meninggalkan dosa, tetapi kita juga harus percaya kepada Kristus. Dua hal ini tidak boleh dipisah. Bapak Ibu bertobat meninggalkan dosa, tapi tidak hanya berhenti di situ. Bapak Ibu dan saya juga harus percaya kepada Kristus. Dan 12 murid ini, ya, karena Rasul mengatakan bahwa mereka hanya berhenti pada pertobatan, sementara untuk percaya kepada Kristus belum. Dan itu nanti dibuktikan ketika Yohanes Pembaptis di penjara dan menyuruh murid-murid ini datang kepada Yesus. Apakah engkau benar-benar Mesias? Itu artinya bahwa pengenalan mereka kepada Kristus, ya, sebagai juru selamat, sebagai Mesias belum clear. Nah, ketika Rasul Paulus yang menyampaikan kembali bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, disitulah Rasul Paulus membaptiskan mereka. Jadi
keliru, bahwa ini bukan digeneralisasikan, ya, tapi ini konteks khusus, ya. Bukan supaya kita dibaptis 2 kali, tidak, tapi ini konteks khusus. Lalu setelah mereka dibaptis, apa yang terjadi? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, Bapak Ibu, muncul pertanyaan, ya, apakah orang yang sudah dibaptis itu lalu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, pasti bisa berbahasa dan bernubuat? Sekali lagi ini konteks khusus, karena pada saat itu, ya, mereka bisa berbahasa roh, ya, Roh Kudus mengaruniakan itu kepada mereka untuk memberitakan akan kabar baik. Jadi bahasa roh itu bisa dimengerti, ya, bisa ditafsirkan, berbeda dengan bahasa roh sekarang ini, ya. Kita tidak mengerti, ya, mungkin yang bersangkutan juga tidak mengerti, dan maksudnya untuk apa juga nggak tahu, manfaatnya untuk apa nggak tahu, karena pada zaman itu, Bapak Ibu, ya, orang Kristen masih sedikit, ya, dan mereka tidak fasih. Ya, contoh saya orang Nias, saya belum fasih bahasa Jawa. Bagaimana bisa memberitakan akan kabar baik kepada orang-orang yang notabene orang Jawa? Itulah sebabnya Allah berkarya memberikan karunia bahasa roh sehingga saya bisa berbahasa Jawa misalnya. Untuk apa? Jelas untuk memberitakan akan Kristus. Ya. Nah, sekarang ini, ya, apakah bahasa roh itu masih ada dan berguna? Bapak Ibu, ya, saya juga tidak bisa menghakimi dan mengatakan bahasa roh tidak ada atau ada. Yang jelas dulu bahasa roh itu ada, tapi maknanya, yang manfaatnya, tujuannya jelas untuk memberitakan akan Injil. Nah, sekarang kalau bahasa roh itu ada di dalam gereja, ya sebenarnya bahasa roh tidak perlu. Untuk apa? Semua orang bisa berbahasa Indonesia, kecuali kalau ada orang Inggris misalnya, tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa kita. Kalau ada orang yang berbahasa roh, lalu, ya, orang Inggris mengerti, ya, tentu ini karya Allah. Tetapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, ya, kita masih, ya, menerka-nerka ini bahasa roh atau bahasa lain sih, ya kan? Lalu untuk apa? Ya. Apakah itu membangun jemaat atau tidak? Ya. Apakah justru dengan kita melakukan ini bukan membangun, tapi justru mengacaukan, ya kan? Tidak ngerti, orang lain juga tidak ngerti. Lalu untuk apa? Ya, nggak tahu. Ya, biarlah saudara kita yang mungkin mengerti, ya, dan mungkin ada maksud dan manfaatnya untuk mereka. Tapi yang jelas bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, bukan tandanya itu bisa berbahasa, tapi tandanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan terus percaya kepada Kristus, dan dia akan, ya, di dalam kehidupannya, dan tentu kan sebelum kita melakukan segala sesuatu itu ada suara yang mengingatkan kita, bahkan ada suara yang mengingatkan kita ketika kita berbuat kudus. Itulah tanda bahwa Bapak Ibu dan saya memiliki Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu dan saudara, lalu makna dibaptis dalam nama Yesus. Nah ini, ya, yang kita perlu renungkan pada hari ini. Apa makna dibaptis dalam nama Yesus? Makna dibaptis dalam nama Yesus artinya bahwa kita akan menerima baptisan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus, ya, bukan perintah yang lain. Ya. Lalu formulanya jelas, ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam, yang Matius misalnya, di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, formulanya kita dibaptis di dalam nama siapa, Bapak Ibu? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, maknanya apa? Kita dibaptis sebagai tanda yang terlihat bahwa kita telah mengalami pertobatan. Ya, hidup kita telah disucikan oleh darah Kristus, sebagaimana air membersihkan tubuh jasmani kita.
Demikian juga dalam Kristus telah menyucikan kita dari dosa. Ya. Nah, ini mengingatkan kita ketika kita dibaptis bahwa darah Kristus itu telah menyucikan kita, telah mengubahkan hidup kita, sehingga orang yang dibaptis seharusnya pertobatan itu nampak dalam kehidupannya. Tapi ada banyak orang sudah dibaptis tapi kok kata dunia kok tidak ada bedanya gitu ya. Dibaptis atau tidak dibaptis kok tidak ada bedanya, sami mawon kata sama saja gitu. Ya. Tapi seharusnya orang yang sudah aku sudah dibaptis, pertobatan kelahiran baru itu nampak dalam kehidupan kita. Di mana? Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, jangan sampai yang kita mengaku sudah dibaptis, tetapi kehidupan kita sama saja. Ya, seperti lalu aku masih seperti yang dulu. Lalu baptisan itu apa? Ya, nah, Bapak Ibu, ini kita harus ingat kembali. Saya percaya Bapak Ibu dan saya yang sudah dibaptis, dan mungkin ada yang belum. Dengan kita mengingat ini, bahwa kita telah dilahirkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan marilah hidup yang sudah diubahkan itu kita akan pancarkan, kita akan wujudkan, kita akan nyatakan di dalam dunia ini bahwa hidup kita telah dibaharui. Kita bukan lagi seperti yang dulu, tapi hidup kita hidup yang sudah dibaharui, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, dan hidup yang mengasihi sesama, karena hidup kita telah mengalami pembaharuan. Lalu yang kedua, makna dibaptis dalam nama Yesus ini sebagai tanda bahwa kita dipersatukan di dalam nama Allah Tritunggal. Galatia 8 ayat 19. Sekarang kita adalah milik Allah. Kalau kita sudah dipersatukan di dalam Allah Tritunggal, maka jangan lagi bersatu dengan roh-roh yang lain. Ada banyak orang mengaku sudah dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi ternyata masih bersekutu dengan roh-roh yang lain. Itu akan menjadi aneh. Kalau banyak saya sudah dibaptis dan sudah dipersatukan, mengimani dan mengaminkan akan hal itu, jangan lagi bergaul atau bersekutu dengan roh-roh yang lain. Tentu Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud. Kepada orang-orang yang beramal, kepada roh-roh dunia, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kerjakan di dalam nama Allah Tritunggal. Apapun yang kita minta di dalam nama Allah Tritunggal. Karena kita sekarang ini sudah menjadi umatnya, miliknya. Kita sudah menjadi hambanya, anak-anaknya. Maka seharusnya yang kita minta kepada zakat kepada bapaknya. Tapi dalam dunia sekarang ini, Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri. Orang mengaku sudah dibaptis, sudah dipersatukan dalam Kristus, tetapi minta berkat, minta kesembuhan, minta kesehatan, minta uang, minta apa saja, tak minta kepada Allah itu, tapi minta kepada yang lain. Kita akan membuat hati Kristus akan sedih. Padahal kita mengaku kita ini adalah umatnya. Kita ini adalah anak-anak. Bapak Ibu, mari kita akan kembali ingat. Bapak Ibu sudah dibaptis. Jangan lagi kita menjual hati. Kita dipersatukan hanya di dalam Allah Tritunggal. Kita dipersatukan di dalam Allah Tritunggal. Maka segala sesuatu Bapak Ibu dan saya harus bersandar kepada-Nya, berserah kepada-Nya, dan minta segala sesuatu kepada-Nya, bukan kepada yang lain. Jangan pernah menduakan itu. Tuhan sangat benci. Tuhan tidak senang ketika kita menduakan. Sekali Bapak Ibu sudah berikrar, aku mau percaya
situasi keadaan apapun, jangan pernah goyah. Mengikuti Yesus memang tidak mudah. Ya. Mengikuti Yesus bukan berarti jalan yang kita tempuh akan mulus lancar, tidak. Tentu ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi mengikuti Yesus, kita telah dijamin baik hidup maupun mati. Kita telah menjadi anggota kerajaan surga. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini menguatkan kita kembali bahwa kita telah dikuduskan, disucikan. Marilah kita juga menyatakan, mewujudkan itu yang sudah dikuduskan, itu yang sudah disucikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah dipersatukan dalam Allah Tritunggal. Marilah kita juga hidup di dalam Allah Tritunggal. Jangan lagi kita membuat tidak bermain-main dengan yang lainnya. Sekalipun dunia ini menawarkan dan menjanjikan banyak hal, yang ingat, yang dunia itu PHB, memberi harapan palsu. Ya, tapi Allah tidak pernah memberikan harapan palsu bagi kita. Dan kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita melakukan apa firman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kami kembali tentang makna baptisan dalam nama Yesus, bahwa melalui darah Kristus kami telah disucikan, mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus menyatakan hidup yang sudah bertobat dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan bermasyarakat, dan usaha pekerjaan kami. Bahkan juga oleh makna baptisan kami diingatkan kembali bahwa kami telah dipersatukan di dalam Allah Tritunggal. Maka kami tidak lagi berdua hati bersekutu dengan roh dunia ini, percaya kepada roh dunia ini. Biarlah kami berpegang teguh di dalam Allah Tritunggal, di dalam Yesus Kristus. Pimpin dan kuatkan iman kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, berbahagialah kita yang telah memperoleh hidup baru di dalam Dia. Saat ini kita memberikan persembahan. Sebelumnya kembali disampaikan agar jemaat boleh tetap memperhatikan protokol saat memberikan persembahan nanti di akhir ibadah. Mari kita memperhatikan jarak, menjaga jarak, dan memberi dengan teratur. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Memelihara. Bapa
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sesungguhnya kami menyadari tidak peduli seberapa banyak pun kami memberikan persembahan, tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami mau memberikan apa yang kami miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan melihat hati kami, kesungguhan hati kami saat memberi. Tuhan, kami berdoa, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan berkati pekerjaan kami, biarlah apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah persembahan kami, hidup kami, boleh kami berikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan bisa berdiri kembali. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir atau sudah lama tidak hadir tapi saat ini kembali lagi boleh datang beribadah. Kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat menyambut saudara-saudari dengan penuh kasih Tuhan Yesus memberkati. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Effendi Samasi yang telah melayani firman Tuhan, liturgos, pemain musik, singer, juga kameramen. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu di sekretariat bila ingin mengikuti ibadah di gedung gereja. Pendaftaran ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Adiono. Almarhum adalah papa dari Bapak Stephen, papa mertua Ibu Melinda. Tutup usia 67 tahun pada hari Kamis 31 Desember 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 1 Januari 2021 di Tumpang Malang. Keluarga besar GKT Solang Ganti Probolinggo turut berduka cita yang sedalamnya. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Kristus diberikan kepada keluarga yang berduka. Kelas katekisasi diberitahukan kepada jemaat sekalian dibuka kelas katekisasi. Bagi jemaat yang mau mengikutinya, mohon mendaftar di kantor sekretariat gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Siang 5 Januari dan Saudara Johan 5 Januari. Berikut adalah laporan keuangan gereja. Saudara Johan Hermanto Santoso. Mari Bapak Ibu kita akan doakan seseorang kita yang berulang tahun ya. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, pimpinan penyertaanmu dalam kehidupan seseorang kami, dan khusus seseorang kami yang berulang tahun, untuk Ibu Sijusi
segala harapan dan cita-cita yang masih ingin dicapai. Tuhan, biarlah kasih setiamu memimpin dan menyertai, sehingga di dalam harapan dan cita-cita mereka bisa gapai di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Doksologi Jemaat Tuhan Bisa Bangkit Berdiri. Nanti akan diakhiri dengan pujian akhir dan doa berkat oleh Bapak Effendi. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memimpin menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, supaya lebih teratur saat kita memberikan persembahan, Bapak Ibu mungkin yang duluan bisa sebelah kiri saya, baru nanti Bapak Ibu sebelah kanan saya. Kita tetap jaga jarak, ya. Kita mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih.